Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan praktikum dengan lancar dan memahami materi dengan maksimal. Pada kesempatan kali ini, di praktikum dasar sistem komputer pertemuan kedua, kita akan membahas tentang random access memory. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan RAM? Di sini dikatakan, RAM adalah Random Access Memory, yaitu suatu jenis penyimpanan pada data komputer. Perangkat RAM memungkinkan untuk mengakses data dalam urutan acak, yang membuatnya sangat cepat untuk menemukan sepotong informasi tertentu. RAM digunakan dalam sistem komputer sebagai memori utama, dan RAM dianggap memori volatil, yang berarti bahwa informasi yang disimpan akan hilang ketika tidak ada daya. Misalnya saat kita mengerjakan sesuatu pada Microsoft Word dan kita belum menyimpan data tersebut, belum kita save misalnya, maka data itu akan hilang apabila tidak mempunyai atau tidak terkoneksi dan terhubung pada aliran listrik misalnya. Itulah yang dimaksud dengan volatil. Nah, berikutnya, RAM memungkinkan data untuk dibaca atau ditulis dalam jumlah waktu yang hampir sama, terlepas dari lokasi fisik data di dalam memori. Nah, ini merupakan tampilan posisi atau letak soket RAM pada motherboard. Di sini kita dapat memasang RAM untuk menjadi memori penyimpanan utama bagi perangkat komputer maupun di laptop kita. Untuk jenis-jenis RAM, ada beberapa yang dapat kita lihat di sini, seperti Dynamic Random Access Memory atau DRAM, SDRAM, RDRAM, SRAM, EDORAM, FPM DRAM, Flash RAM, dan VGRAM. Inilah beberapa contoh dari jenis-jenis RAM yang ada. Nah, berikutnya kita akan mencoba melihat beberapa besar daya memori yang digunakan untuk menjalankan atau membuka suatu aplikasi maupun semua pekerjaan yang kita lakukan pada komputer atau laptop kita. Baik, di sini saya akan mencontohkan saat kita bekerja dalam Microsoft Word. Nah, misalnya kita membuat beberapa kata. Sini saya sudah menulis sebuah kalimat, "Halo, perkenalkan saya mahasiswa baru Teknik Informatika UAD 2020. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa mengetahui berapa besarnya memori yang kita gunakan untuk menjalankan atau menulis kata-kata ini di dalam komputer ataupun laptop kita? Baik, langkah yang akan kita lakukan adalah pertama, kita klik kanan pada mouse, lalu kita cek pada Text Manager. Nah, pada bagian Processes, kita lihat tadi kita sudah mengerjakan atau menulis beberapa kata pada Microsoft Word. Nah, di sini memori menunjukkan kita sudah menggunakan 49 MB dalam menulis beberapa kalimat tersebut. Jadi, kalimat ini menggunakan sebanyak 49,8 MB pada memori komputer kita. Misalnya saya tambahkan lagi. Nah, di sini datanya sudah berubah menjadi 49,1 MB pada memori yang digunakan. Jadi, ini juga beberapa contoh aplikasi yang sedang saya jalankan dan besarnya memori yang terpakai dalam menjalankan aplikasi tersebut. Oke,
Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kita pada kesempatan kali ini. Saya harap teman-teman semua bisa membahas dan membaca kembali mengenai materi ini dan dapat memahami lebih lanjut lagi. Dan apabila ada pertanyaan, silakan untuk menulis di kolom komentar Classroom maupun bertanya pada grup WhatsApp. Dan saya harap teman-teman bisa mengerjakan post-test dengan baik dan juga tepat waktu dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita dapat berjumpa segera di perkuliahan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.